Kata Nabi satu hari kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan, ya Ali, inna Allah la yastahyi min azabi ghaniyin sariq. Ali, Allah itu enggak pakai malu-malu. Maknanya enggak peduli dah bila mana orang kaya masih korupsi untuk dihukum sama Allah. Di dunia sebelum di akhirat. Udah kaya masih nyolong. Kedua, wa alimin fasiqin. Orang alim tapi fasik. Penegak hukum tapi melanggar hukum. Berat siksaannya. Orang dia penegak hukum. Kalau penegak hukum sudah mempermainkan hukum, berat. Orang alim, kiai, main-mainin hukum, ini bakal disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, innallaha la yastahyi min azabi ghaniyin sariqin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak malu, tidak segan-segan menyiksa orang kaya yang korupsi, wa alimin fasikin, dan orang alim yang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada dua nikmat yang penting dalam hidup dan kehidupan anak manusia di dunia ini. Siapa yang memiliki keduanya, maka tinggilah nilainya dibanding yang lain. Siapa yang memiliki salah satunya, itu pun juga punya nilai ketinggian. Dan siapa yang tidak ada dua-duanya, itulah paling ruginya orang. Yang pertama, nikmat harta. Yang kedua, nikmat ilmu. Dua nikmat. Berbicara nikmatul mal, nikmat harta, Bapak Ibu, harta itu kalau mau jujur adalah rukun agama. Harta itu adalah rukun daripada rukun agama, juga rukun daripada rukun dunia. Harta. Kalau dunia, rukun dunia kita maklumi dah. Orang kalau punya harta, punya kedudukan di mata kebanyakan orang di dunia. Sama ada dia agamanya Islam atau non-Islam. Dari mana harta itu adalah rukun agama? Sebab dari 5 rukun Islam, salah satunya adalah zakat. Dan zakat itu ibadah harta. Zakat itu ibadah harta. Dari rukun Islam yang 5, ada namanya haji. Haji itu di samping perlu fisik,
tapi rukun yang lainnya tak kalah penting adalah duit. Benar nggak? Iya, duit saudara, duit. Di samping itu, seluruh aspek agama ditunjang dengan harta. Solat umpamanya memang jujur solat itu ibadah badan, tapi tidak berdiri sendiri, ada harta di dalamnya. Untuk solat kudu ada masjid yang dibangun, tentu pakai duit. Dalam solat kudu nutup aurat, pakai baju, belinya pakai duit. Puasa juga kudu buka, beli bukaannya, takjilnya pakai duit. Jadi betapa nilai harta itu tinggi di mata agama. Lalu orang berkata, bukankah harta itu akan menjerumuskan? Itu bila jatuh kepada orang yang tidak benar. Jadi bukan hartanya yang kita benci, tapi perilaku mengelola, merawat, menggunakan harta. Begitu. Tidak ada masjid yang dibangun melainkan menggunakan harta. Tidak ada pondok, panti yatim dan seterusnya melainkan pun juga kudu ada harta. Karena itu harta itu amat sangat penting di dalam Islam. Demikian juga ilmu. Dan kita udah masyhur pentingnya ilmu dalam Islam. Betapa surga itu isinya orang yang bertakwa. Dan orang tidak akan bisa takwa tanpa menjalankan perintah Allah dan tanpa menjauhi larangan Allah. Untuk mengetahui mana perintah, mana larangan, tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Karena itu dua nikmat ini amat sangat penting bila diberikan kepada seorang hamba di antara hamba Allah. Bila orang tuh dikasih harta banyak, maka disebut dalam bahasa Arab ghani, orang kaya. Bila orang tuh diberikan oleh Allah nikmat ilmu, maka orang itu disebut alim, orang yang berilmu. Maka orang alim dan orang kaya ini ada disuruh oleh agama untuk kita ngiri baik. Ngiri baik namanya disebut ghibtah. Ngiri itu ada dua. Kalau ngiri jelek namanya hasud, dengki. Kalau ngiri baik namanya ghibtah, dapat ganjaran. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, la hasada illa fisnaini. Tidak boleh kita ngiri kecuali ame dua orang. Kalau dua orang ini ente ngiri, cakep. Ngiri baik. Tidak ada kepengenan kecuali pada dua orang. Kalau kita kepengen kayak dua orang ini, cakep. Kepengen kaya dia tuh disebut ngiri baik. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallata fi halakatihi ilal haq. Pertama, orang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu harta itu dipergunakan pada jalan kebaikan. Harta yang dia punya sebagai jalan untuk dekat dengan Allah, kayak Nabi Sulaiman alaihi salam, kaya raya. Kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, kaya raya. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya.
Bila ada orang punya harta lalu didermakan ke jalan yang benar, kita kudu ada di hati kita, ya Rob, ana pengen kayak dia. Duitnya banyak, dermawan. Kedua, wa rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka dengan ilmu itu dia ajarkan kepada orang-orang, dia putuskan segala perkara dengan jalan yang benar. Ada orang punya ilmu lalu ngamalin tuh ilmu, kita boleh ngiri, ya Rob saya pengen kayak dia, pinter tapi benar. Itu ganjaran besar. Ganjaran besar. Bila kumpul dua-duanya pada seseorang, istimewa banget. Ilmu juga, kaya juga. Dan dipuji sama Nabi. Dalam hadis yang lain, abdun razaqahullahu ta'ala ilman wa malan. Begitu. Dipuji sama Nabi. Jadi orang yang harta punya, ilmu punya, dua nikmat ada padanya. Yang paling sengsara dua-duanya kagak ada. Apa tuh? Udah miskin, apa namanya? Belum, nggak ada ilmu, iya. Ini repot. Miskin nggak ibadah, repot. Berat nanti di kuburnya, di akhiratnya. Karena kelebihan akal yang Allah berikan enggak dipakai. Kalau sapi, saudara, mohon maaf, sapi nih enggak sholat, itu makin gemuk, makin mahal harganya. Boleh tanya sama pengurus Masjid Idul Adha, bener enggak? Tuh gitu. Coba aja orang enggak sholat, makin gemuk, laku enggak dijual? Kagak. Sapi biar kata enggak sholat, dipotong dagingnya, rebutan orang. Rebutan, mau dia dibagi, mau makan. Walaupun sapi itu enggak sholat. Coba aja orang enggak sholat dipotong, ada enggak yang mau makan? Enggak ada. Begitu saudara. Andai ada katanya namanya Sumanto. Begitu. Emang begitu? Begitu. Begitu saudara. Karena itu tegaknya dunia dengan ilmu dan harta. Dua-dua ini penting. Penting. Sehingga kalaulah kita diberikan harta, lalu kemudian kita gunakan buat kebaikan, paling tinggi nilainya, dipuji sama Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih tinggi dibanding orang yang diberi. Dan Nabi menyatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang yang benar. Enak. Begitu saudara. Namun bagaimana kalau orang tuh punya harta tidak bersyukur? Udah kaya masih korupsi. Korupsi. Cuman bahasanya dihalusin sama orang-orang. Kalau orang miskin nyolong namanya korupsi. Kalau orang kaya nyolong namanya pelicin bisnis. Begitu. Jadi saudara, bagaimana udah punya duit masih nyolong juga, masih korupsi juga. Ngaji malam hari ini itu ada dua orang yang siksaannya paling berat di mata Allah. Inilah kajian kita.
Kata Nabi satu hari kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan, ya Ali, inna Allah la yastahyi min azabi ghaniyin sariq. Ali, Allah itu enggak pakai malu-malu. Maknanya enggak peduli dah, enggak pakai dipikir-pikir. Bila mana orang kaya masih korupsi untuk dihukum sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Udah kaya masih nyolong, mau ngapain? Begitu. Ada yang nyolong listrik nggak pakai bayar, dipakai buat wudhu, tahajud, lah kan orang ada ganjaran. Begitu, bayar aja sama PLN. Saya bukan apa itu pembantu PLN, bukan ngajarin agama, biar bener aja duduk. Begitu, nggak usah kita nyolong-nyolong, bayar aja. Sebab apa? Allah tidak akan malu, yakni tidak akan meninggalkan orang kaya masih nyolong, masih korupsi, akan diadab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia diberi kelebihan harta oleh Allah untuk menjadi kasir Allah, membantu sesama, berbuat kebaikan dengan harta yang dia punya. Mestinya begitu. Sebablah tidaklah seorang raja memberikan kuda kepada rakyatnya lewat wakilnya, wakil raja, kalaulah tidak ada tujuan daripada sang raja yang diberikan oleh wakil ini agar supaya tentu kita dekat dengan raja. Begitulah Allah, tidaklah Allah memberikan rezeki kepada kita lewat wakil Allah, bos kita di kantor, yang beli dagangan kita, itu wakil Allah untuk nganterin rezeki sama kita. Tentu Allah ada tujuan agar supaya kita lebih dekat dengan dia. Dengan harta itu dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa bantu masjid, bantu musola, bantu panti yatim dan seterusnya. Tapi dia tidak mengerti. Ini bahkan dia korupsi, nyolong, ngambil hak orang lain. Yang kayak begini nih, Allah akan adab sebelum di akhirat. Di dunia, di akhirat jangan tanya, bakal jadi muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kalaulah kita nyolong nih di dunia, enggak usah gede, 1000 perak, maka ganjaran ibadah kita 1000 rakaat. Bas angus buat bayar duit 1000 dulu di dunia nyolong, itu 1000 perak. Bagaimana kalau nyolongnya 1 juta? Bagaimana kalau nyolongnya 1 miliar? Tinggal dihitung. Kita nggak bisa nyolong, repot di akhiratnya miskin. Wahai pencuri, koruptor, kelak di akhirat kau bakalan jadi orang miskin, ganjaranmu dibagi sama orang banyak dari orang yang dicolong. Rugi di akhirat. Ada hak-hak orang lain di badan kita dan itu kerugian. Maka Allah bakal mengadab orang kaya yang masih nyolong. Kudunya juga orang kaya mah dermawan. Harta udah diberi, ibadahnya lebih banyak. Begitu. Kudunya begitu. Waktu masih tinggal di kontrakan, kuat tuh sholat duha, kuat tahajud 2 rakaat, ngontrak. Sekarang diberikan rumah oleh Allah, ngorok mulu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya nih? Ini nggak bener nih. Begitu. Ini nggak ada syukurnya sama Allah. Syukurlah.
Dulu waktu masih pakai kipas yang bekas Idul Adha nyate, apa namanya tuh? Ilir. Dia kuat sholat duha. Lalu sekarang pakai AC malah tidur mulu. Bakal ditanya sama Allah, nikmatku tambah, kok ibadahnya dikurangin? Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Tuh gitu. Lah bagaimana? Ini enggak benar. Kasih rezeki sama Allah kudunya makin dekat sama Allah. Untuk umrah, untuk haji, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah, untuk segala kebaikan ziarah ke orang soleh. Ini kagak. Maka Allah akan menghukum orang kaya yang masih nyolong juga. Lagi orang miskin nyolong aja kagak bener. Bagaimana kalau orang kaya nyolong? Lebih parah. Bener nggak? Begitu. Jangan. Nggak bener kita. Jadi kalau barang yang kita pakai ini dari haram, cek nih baju kita, sarung, pici. Kata Nabi begini dalam satu hadis, manishtara sauban bi asyarati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu madama fihi. Siapa orang beli baju harganya biar gampang 10.000, 10 dirham, 1.000-nya dari 10.000 itu dari yang haram. Baju kita nih yang kita pakai, maka kata Nabi, solat kita enggak bakalan diterima sama Allah biar khusyuk kayak apa rakaat 1 suratnya Kahfi sampai kelar, kedua Yasin sampai kelar, kan lama banget tuh. Enggak ada ganjaran selama solat masih pakai baju itu. Ulama berkomentar, ini cuman 10%. Bagaimana kalau mau duitnya dari yang haram? Apalagi itu baju di luar badan. Bagaimana kalau makanan yang kita colong lalu masuk ke badan? 40 hari sholat kita nggak ada ganjaran. Nyolong nasi uduk, nyolong. Jangan. Orang miskin aja salah. Tapi parah kata Nabi, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyin sariq. Allah enggak bakalan malu, enggak malu-malu menyiksa orang kaya yang masih nyolong. Jangan. Dalam teori hukum Islam, dipotong tangannya kalau orang nyolong. 1/4 dinar. Saudara, 1 dinar tuh 4 gram emas. 1/4 dinar itu 1 gram. 1 gram emas tuh kira-kira berapa ya pasar kreo? Emas tuh 2 juta. Oh, 2 juta. Kalau kita nyolong tuh 2 juta, maka kemudian potong tangan. Bagaimana kalau nyolong motor? Ini mau nggak dipotong, kan 2 juta doang. Apalagi lebih dari 2 juta. Kalau kita nyolong duit orang, terbukti dalam hukum Islam tuh orang dipotong tangannya senilai 2 juta, dipotong tangannya. Kira-kira menurut bapak dan ibu, hukum Islam tuh kejem apa kagak? Saya tanya nih, halo, kejem apa kagak?
Kalau orang Kreo kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Kalau orang Kreo orang nanya tuh dipelototin apa dijawab? Loh begitu kan ngeri juga rasanya kalau dipelototin. Jadi ada orang nyolong ukuran 2 juta. Dalam hukum Islam tuh orang tangannya dipotong 2 juta. Tuh menurut sampean kejem apa kagak? Halo. Ini yang bener nih. Kejam apa kagak? Kejam. Kenapa kejam? Kenapa kejam? Dikit potong. Itu karena saudara niat di hatinya pengen jadi maling. Iya. Atau niat ngebela maling. Kan harus dibela juga yang satunya yang punya harta capek-capek dagang panas-panas di Cipadu. Ngantri dari pagi sampai sore, baru sore ada pembeli. Begitu. Enggak dipikirin dia. Begitu. Kejam itu bagi orang yang ngebela maling. Tapi Islam itu ngebela yang punya harta. Capek nyari duit itu. Kudu ngumpulin jualan cilok. Ya Allah 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 dapat untung seperak, dibilin emas di pasar Kreo, dapat emas segram, dicolok. Keringat dia dinilai oleh Islam. Jadi Islam tuh kejam apa mulia? Cepat amat berubahnya ya. Islam tuh mulia. Maka dengan dipotong tangan satu orang, selamat semuanya. Begitu. Yang motong pemerintah. Tangan yang dipotong ditaruh di pasar. Yang kelihatan banyak orang. Si Anu bin Anu, alamat RT Anu telah nyolong senilai sekian. Ini tangannya. Tangan yang dipotong. Orang mau nyolong juga mikir-mikir. Karena hukum Islam itu memuliakan. Begitu. Memuliakan. Hukum Islam. Tapi kalau kemudian nyolong dihukum 5 bulan. Mendingan nyolong aja dah. Begitu. Islam enggak mau. Sebab kalau di penjara, kira-kira yang di penjara tuh dikasih makan enggak? Makan. Anggarannya berapa se-Indonesia itu ya? Miliaran ya? Ya mendingan disumbangin buat. Ada tulisan kayaknya tadi tuh. Darul Ma'wa. Begitu. Sisi selatan. Gitu. Miliaran itu. Buat ngasih makan orang nyolong. Penjara juga nggak perlu banyak. Islam tuh begitu. Hemat anggaran. Sesuai dengan ide spirit penguasa. Menghemat anggaran. Begitu saudara. Dimuliain yang punya harta sama Islam. Karena harta itu tiang agama. Begitu. Maka yang nyolong dipotong tangannya. Apatah lagi orang kaya, lebih berat lagi hukumannya. Udah kaya masih nyolong juga. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah nangkep maling. Maling ditangkap sama Sayyidina Umar. Lalu kata maling, "Tuan, saya baru kali ini." Artinya pembelaan, baru pertama nyolong loh, begitu. Kata Sayyidina Umar, "Kagak bisa. Kalau baru pertama Allah bakal tutupin. Kalau udah ketangkep mananya udah berkali-kali. Cuman maren-maren belum ketahuan." Begitu. Sama kayak orang lewatin lampu merah. Baru kali ini Pak Polisi.
baru kali ini ketangkep gue. Kemarin-kemarin udah sering gitu. Akhirnya gue pasang juga nih CCTV, etle. Begitu. Ayo loh, bayar pajak ketahuan. Berapa kali lewat depan ketangkep juga. Begitu saudara. Allah nggak malu-malu orang kaya yang masih nyolong. Artinya kalau kita kaya kudu bersyukur. Jangan mencuri harta itu untuk kita. Menjaga kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat aja begitu. Kita jadi panitia penggalangan dana untuk kebanjiran. Boleh nggak kita makan duitnya? Begitu. Sepersekiannya. Agama jawabannya 2. Tergantung. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa kaya tenaganya aja. Siapa miskin boleh makan sewajarnya. Itu panitia. Kalau kaya tenaganya aja. Kan kita ngeluar duit, keluar tenaganya. Menjaga kehormatan diri. Kalau miskin boleh makan sewajarnya. Boleh, sepersekiannya boleh. Maka tinggal kita. Gua pengen jadi orang miskin. Ambil. Begitu. Enggak lah, gua mau biar kata miskin, pengen jadi orang kaya, jangan ambil. Begitu. Terserah kita. Begitu. Dalam hidup itu kayak begitu. Orang kaya yang korupsi siksaannya berat. Berat melebihi siksaan orang-orang miskin. Begitu. Kedua, wa alimin fasiqin. Orang alim tapi fasik. Penegak hukum tapi melanggar hukum. Berat siksaannya. Orang dia penegak hukum. Kalau penegak hukum sudah mempermainkan hukum, berat. Orang alim, kiai, main-mainin hukum. Ini bakal disiksa. Bagaimana main-mainin hukum? Begini contohnya. Ada satu kejadian. Ada orang kaya punya anjing. Orang kaya punya apa? Anjing. Lalu kemudian dia wasiat sama anak-anaknya. Bila anjing saya ini mati, tolong sholatin. Kata orang itu, kalau anjing saya mati, nanti sholatin sebelum dikubur. Dan yang nyolatin saya kasih duit 100 juta yang jadi imam. Yang jadi imam berapa? 100 juta. Imamnya. Maka pas mati, orang-orang kampung yang ikut nyolatin 1 juta, 1 orang. Tapi khusus imam 100 juta. Pas anjing itu mati, rame, dibawa ke masjid. Dibawa ke mana? Masjid. Mau diapain? Sholatin. Lumayan 1 juta. Rame, kedengaranlah ama kiai.
yang lagi ngajar di majelis. Ada anjing mau sholatin kagak bener, itu ada di kampung sebelah. Lagi rame tuh. Ada yang setuju, ada yang kagak. Ayo kita paranin. Diajak juga zamannya, segini dulu ngajinya. Jadi diparanin. Lagi rame kumpul. Apa ini? Anjing. Enggak ada ajarannya anjing disolatin, kagak ada. Di kitab mana? Kagak ada. Ini anjing siapa? Ada yang ngacung. Pak Ustadz, anjing baba saya. Enggak bisa. Pak Ustadz sebentar, kemari dulu. Dibisikin, kata bapak, yang ngimamin 100 juta. Yang ngimamin berapa? 100. Mulai mikir. Lagi nyari dalil. Dia nunduk sebentar. Lalu dibilang, saudara-saudara, mari kita sholatin anjing ini. Ada orang kampung yang protes. Ini anjing lo Pak Ustadz. Anjing, kenapa disolatin? Setelah saya merenung dan saya perhatikan, ini anjing anak keturunan anjing Ashabul Kahfi. Anjing ini bakalan masuk surga. Jadi kita boleh sholatin. Ini orang alim kayak begini nih bakal diseksa sebelum di akhirat. Kata Nabi Ali, innallaha la yastahyi min azabi alimin fasik. Allah enggak malu-malu akan nyiksa orang alim yang fasik, menyimpang dari agama. 100 juta katanya, ketemu aja dalilnya. Katanya anjing anak keturunan apa? Ashabul Kahfi. Ada aja deh. Begitu. Ini enggak benar. Ada lagi Ustadz dibilangin sama anak muda setelah keluar dari masjid ngimamin sholat Isya, dia bilang, Pak Ustadz, anaknya Pak Ustadz tuh judi. Kurang ajar. Kurang ajar. Nggak bener tuh. Di mana dia judinya? Kampung sebelah. Tapi menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, ini kagak bener nih. Kalau menang alhamdulillah. Ini namanya orang alim fasik. Ada juga orang alim fasik. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah menceritakan begini pada paparan hadis ini. Dulu kata beliau di India ada orang nggak punya tapi rajin ibadah. Kata Muallim Syafi'i Adzami, orang nggak punya tapi ibadahnya rajin. Kala itu Jumat nggak ada duit. Jadi kata dia mau minta duit sama bos, sama Allah. Jadi sholat Jumat juga berangkatnya jam 9. Mau wirid. Karena nggak ada makanan di rumah, nasi mau ada. Lalu pada waktu dia jalan ke masjid tuh, anaknya yang tua nyolong ayam tetangga. Nyolong apa? Ayam. Dibawa ke ibunya. Dari mana? Orang kasih. Percaya aja tuh si ibu. Dimasak. Pakai yang dikuah-kuahin itu apa namanya? Opor. Opor ayam.
Jadi pada waktu pulang habis sholat Jumat, baru nyampe pintu, itu aromanya itu menusuk di hidung. Nikmat banget ini opor ayam ini. Dia cari sumbernya, masuk rumah malah makin menyengat. Bumbunya luar biasa. Orang Arab, orang India itu berani sama bumbu. Akhirnya duduk di meja makan, udah ada tuh paha di mangkok. Tahu mangkok? Iya, di mangkok. Ditanya, nih ayam dari mana? Kata anak kita dikasih. Nggak percaya, panggil. Sama bapaknya mau jujur. Dari mana ini ayam? Jujur Pak, dapat nyolong. Haram. Haram dapat nyolong. Haram, nggak boleh ini. Cuman waktu nggak boleh tuh ini aromanya ini nih. Nyengat banget di hidung. Haram ini, nggak bisa. Nggak bisa, haram. Begitu kata dia. Nyolong nggak boleh. Cuman karena terus menusuk di hidung, dia bertanya lagi. Kalau boleh tanya, ini bumbunya dari mana? Dia nanya bumbu. Kata bininya, kalau bumbu sih kita punya. Kalau bumbu punya kita. Kata si lakinya, kalau begitu saya kuahnya aja. Kuahnya, bener nih, bener bumbu kita punya. Ya kalau begitu kuahnya aja yang kita punya. Tuang, dituang tuh dari mangkok. Jatuh itu ayam pahanya ke piring waktu dituang. Jatuh. Waktu jatuh dia nanya sama dia punya bini, lu sengaja apa kagak ini? Begitu. Dia nanya, sengaja apa kagak? Lah kan kagak, lu kan lihat bang, gua alangin pakai sendok biar kuahnya aja. Cuman jatuh. Bener kagak sengaja? Bener, kalau kagak sengaja lu kotoh. Barang temuan. Kalau barang temuan mau halal. Ini namanya fasik, ngakal-ngakalin hukum. Ngakal-ngakalin hukum. Yang kagak-kagak begitu. Hukum pakai diputer-puter. Hukum mau jangan pakai diputer-puter, yang gampang jangan dibikin sulit. Orang nanya apa? Kartu. Nih kartu saya. Orang nanya ijazah. Nih ijazah saya. Jangan pakai diputer-puter jadi rame. Begitu. Timbang nanya ijazah doang nih. Nih gitu doang. Apa susahnya sih? Begitu. Pakai muter sana, muter sini, muter jadi puyeng. Begitu. Begitu. Orang yang awam nanti berpikiran kemana-mana. Dibikin susah tuh. Begitu. Jadi jangan. Ini namanya fasik. Ngakal-ngakalin hukum. Orang alim nggak boleh. Ngakal-ngakalin hukum. Dia kata, ini sengaja apa kagak? Dia kata begitu. Kata bininya, kagak, kan udah gua alangin pakai sendok tuh paha. Biar kuahnya aja yang tumpah. Bener lu kagak sengaja? Bener, berarti barang temuan. Apa namanya? Barang temuanmu halal. Harta karun. Halal. Dimakan. Ini namanya ngakal-ngakalin hukum. Allah enggak bakalan peduli, enggak malu-malu menyiksa dua orang. Orang yang dikasih nikmat harta masih menyimpang korupsi. Orang yang dikasih ilmu malah ilmunya mempermainkan hukum. Enggak benar. Yang kayak begitu, ini namanya dosa besar. Yang kayak begitu tuh.
Singkatnya saudara, ilmu, bila dikasih nikmat ilmu, syukuri ilmu itu, amalin sedikit demi sedikit, meski kayak zakat 1%, 2,5%, 10%, amalin. Begitu juga harta, syukuri yang dikasih harta, berdermalah, berzakatlah, ziarahlah ke Rasulullah, ziarahlah ke Baitullah kalau punya harta, agar supaya makin ditambah harta-harta yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bersama ilmu manfaat, harta halal yang barokah. Dengan itu kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada punya harta lalu kita masih juga mencuri. Allah lindungi kita daripada diberikan ilmu lalu melanggar ajaran-ajaran Allah dengan ilmu itu. Na'udzubillah min dalik. Allah selamatkan kita. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Tentang masalah hukum itu, apakah hukum tadi katanya bukan untuk yang nyolong tapi untuk memuliakan yang punya harta. Apanya? Yang potong tangan tadi itu. Apakah potong tangan itu kan untuk penghapus dosa di akhirat karena udah dihukum di dunia? Enggak ada apa, katanya tadi untuk memuliakan yang punya harta. Bukannya nggak ada hubungannya dengan itu kan hubungannya dengan pencuri, supaya dihapus dosanya di akhirat, makanya tangannya dipotong di dunia untuk penghapus di akhirat, makanya dihukum di dunia, dipotong tangan, yang zina dirajam, supaya di akhirat udah nggak kena sanksi lagi. Apakah seperti itu? Jadi kan pertanyaannya begini Pak, ada orang mencuri dipotong tangannya, pertanyaannya kejem nggak ajaran agama itu? Begitu tuh, itunya dulu tuh, kejem nggak? Jawabannya kejam. Karena jawabannya kejam berarti kita membela maling atau kita niat pengen jadi maling. Kan ada dua, kalau ada mencuri berarti ada yang dicuri. Ini juga dipertimbangkan. Kalau mau niatlah membela orang yang punya harta. Betapa Islam muliakan kita. Hai orang sejagat, siapa yang ngambil hartanya si Mamat, barang 2 juta, siapapun dia, orang mana saja, sekampungnya atau bukan, maka dipotong tangannya. Betapa kita dimuliakan oleh Allah. Begitu, bukan kita dihinakan oleh Allah. Itu begitu maksudnya daripada itu. Mungkin Bapak kalau mau bertanya bapaknya, jangan mengomentari tadi. Kalau mengomentari tadi berarti bapaknya membela maling lagi. Bapaknya, mestinya Bapak bertanya, dengan dipotong tangan itu kira-kira dosanya habis apa kagak? Mestinya bertanya begitu. Mestinya jangan kemudian membela maling lagi. Begitu. Islam ini membela orang capek-capek. Coba, jadi hukum Islam itu jangan bukan kita yang nyolong, jangan orang lain dicolong oleh orang lain. Ukur diri kita. Bagaimana kalau harta kita dicolong capek-capek, dagang balon, dagang ini, ngumpulin seperak 2 perak, itu dinilai keringat demi keringat, dia ibadah sama Allah, dimuliakan oleh Allah. Kalau dia paham betapa kita diagungkan oleh Islam, begitu mestinya. Itu yang ditanya tuh harusnya seperti itu, yang dikomentari.
Kalau mau bertanyanya, apakah dengan dipotong tangan itu dosanya di akhirat habis? Itu tergantung dia taubat atau tidak. Dengan dipotong tuh urusan tindak kriminal, tindak pidana di dunia, pidana mencuri. Hukumannya begitu. Kalau dia taubat, ya tentu dosanya habis. Kalau nggak taubat, biar kata tangan dipotong juga nggak bisa habis dosa kalau dia kagak taubat. Kalau nggak merasa salah. Ini kan hukuman di dunia agar supaya orang itu berhenti. Jadi Islam itu memotong sedikit menyelamatkan semua. Begitu. Islam itu mau begitu. Begitu. Jadi ada aturannya. Begitu aturannya. Jadi menyelamatkan semua. Dan itu tujuan daripada penegakan syariat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Saya kalau habis sholat ya selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba saya ngantuk Kiai, saya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Apakah salah? Apa berdosa Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amat sangat bagus dan kami turut bergembira dan girang dengan bunda kita demen berzikir, apatah lagi zikirnya adalah la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa Allah jelaskan fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Bila Anda telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Dan berbicara zikir banyak modelnya. Salah satunya adalah bacaan la ilaha illallah. Bagus kalau bunda kita habis sholat membaca la ilaha illallah. Tapi harus memiliki hitungan yang bagus. Apa 100, apa 165, begitu dihitung dengan angka yang tetap sehingga akan terjumlah pada satu waktu 70.000 kali dan itu punya nilai besar pada akhirnya. Jadi enggak apa-apa lalu dengan baca Allah dikencengin itu justru di samping ngilangin ngantuk justru makin kenceng makin bagus. Karena hati yang keras laksana batu. Kalau batu cara memukulnya biar hancur, enggak bisa pakai pelan-pelan, kudu pakai kenceng. Bagus sekali kalau ibu kita membacanya dengan kenceng. Itu mau berbicara intonasi saja. Silahkan saja. Makin kenceng intonasi kita, makin besarlah kita punya nilai ganjaran karena semuanya ibadah. Kuping kita ibadah, lidah kita ibadah. Kalau pelan, kuping kita ibadahnya dikit. Karena yang masuk dikit. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik abang. Terkait ziarah, hukum ziarah bagi wanita. Ya, cukup itu aja Pak. Ziarah, hukum ziarah ini asal hukumnya sunnat. Namun siapa yang disunatkan berziarah? Tergantung siapa yang diziarahi. Kata Imam Al-Habib Saggaf di dalam kitabnya Tarsyikhul Mustafidin, sarah daripada Fathul Ma'in, bila orang itu ziarahnya kepada Nabi, kepada wali, kepada orang soleh, maka sunat ziarah baik laki-laki maupun perempuan. Karena ziarah kepada orang soleh adalah ziarah li ajli tabarruk. Ziarah kepada orang soleh adalah karena lantaran mengharapkan barakah. Dan itu disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perempuan kalau ziarah kepada Nabi, kepada orang soleh, kayak Wali Songo begitu, atau keluar Batang begitu, itu masih sunat, masih dianjurkan oleh agama. Namun bagaimana kalau ziarahnya kepada orang tua begitu? Maka dilihat lagi nih. Asal hukumnya, kalau ziarah kepada orang tua ke makamnya, asal hukumnya makruh. Makruh. Perempuan itu ziarah kepada orang tua. Asal hukumnya. Kenapa? Liqillati sabriha. Karena sedikit atau kurang sabar perempuan. Perempuan dikit-dikit nangis. Jadi di kuburan enyak-enyak, pas enyak wafatnya, ya Allah, susahnya, mana abang kurang sayang lagi. Udah ngomel-ngomel aja. Begitu. Emang anak enyak lu doang. Begitu. Jadi nangis. Ini menyebabkan bakal disiksa mayitnya. Kalau bakal dia meratap di kuburnya, maka perempuan asal hukumnya makruh. Namun bila dia tidak ada kekhawatiran bakal meratap, semacam penyebabnya sudah lama banget. Ya, kita mati, emaknya kita masih kecil, sekarang udah haul aja ke 50 tahun, udah biasa. Bila kasusnya kayak begitu, maka bila tidak ada saudara yang laki yang ngurusin kuburan, yang bakal rumputnya tambah tinggi-tinggi, nggak ada yang keurus, maka dia ziarah, diperbolehkan. Begitu. Kalau sudah dia kuat adanya, tapi kebanyakan tidak kuat. Begitu kebanyakan. Begitu. Jadi kalau bakalan tidak kuat, di rumah saja. Kirim doa. Pakai paket JNE. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal wa balligh, namanya JNE, nyampe. Begitu, nyampe, enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau kemudian dia kuat, ulama masih boleh. Ada hadis, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah laknat perempuan-perempuan yang ziarah ke kubur orang tua. Maknanya yang bakalan meratap. Kalau tidak meratap mah udah kuat, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Apatah lagi dia ikut lakinya doa, dipimpin sama lakinya, enggak apa-apa. Tapi kalau bakalan nangis, bakalan kemana-mana pikirannya, ini enggak boleh. Yang tahu adalah dirinya. Kita nggak bisa menghakimi orang. Sebab bisa jadi perempuan kalau ditemukan lagi ziarah di kubur orang tua, mungkin nggak punya saudara yang laki, siapa yang mengurus? Mungkin begitu. Kalau buat orang lain kita nggak bisa. Untuk su'udzon, husnudzon harus lebih dikedepankan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.